Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita kembali lagi dalam Kultum Sejenak Season 2 masih bersama dengan Ustadz Muhammad Jamil. Terima kasih Ustadz ini selalu membersamai kita dalam program-program yang luar biasa di bulan Ramadan gitu ya, memberikan tausiah, pencerahan kepada kita semuanya gitu ya. Seperti tahun-tahun sebelumnya gitu ya, kalau misalkan sekarang kita membuka gitu ya, open untuk teman-teman yang ingin bertanya secara DM Instagram. Ini sudah ada beberapa yang masuk dan alhamdulillah ini tema kali ini kita berbicara terkait wudhu Ustadz gitu ya. Wudhunya asar awet sampai isya boleh nggak? Nah itu dia permasalahannya. Jadi kadang kan kita kalau misalnya sudah wudhu di maghrib gitu ya, kita jaga sampai asar itu boleh atau tidak. Nah ini ada pertanyaan dari Wahyu Indriani. Terima kasih Mbak Wahyu Indriani ini ya, sudah bertanya terkait, pertanyaannya adalah menjaga wudhu itu apa ada maksimal berapa kali waktunya? Nah bagaimana penjelasannya, silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhadap pertanyaan dari Wahyu Indriani ya, bahwasanya apakah ada batas untuk menjaga waktu? Mari kita tengok firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Hai orang-orang yang beriman, ya di dalam ilmu bahasa jika ada fi'il madi diawali dengan idza, maka fi'il madi itu menjadi fi'il mudhari'. Sehingga wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ingin menegakkan sholat faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, kemudian wa aidiakum ilal marafiq, dan intinya adalah wudu. Dan di mana wudu ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin menegakkan sholat. Sedangkan wudhu itu adalah untuk membersihkan kita dari hadas kecil. Sehingga di dalam ilmu fikih ya, syarat daripada sholat itu adalah bersih dari selain najis juga hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas itu internal, kalau najis itu eksternal, gitu. Nah, hadas itu ada dua, hadas besar, hadas kecil. Hadas besar bisa karena jima atau bersetubuh, bisa karena nifas, bisa karena haid, maka itu jatuhnya hadas besar. Adapun sholat itu cukup dengan menghilangkan hadas kecil. Untuk menghilangkan hadas kecil, maka kita diwajibkan untuk berwudu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita bahwasanya yang namanya sholat itu syaratnya adalah suci dari hadas kecil. Sehingga apa? Sepanjang orang bisa menjaga hadas kecil dari waktu ke waktu, maka tidak perlu untuk wudu kembali. Bahkan para ulama bersepakat jika seseorang dalam keadaan ragu, ini misalkan saya sebelum sholat asar tadi sudah wudu, kemudian menjelang waktu maghrib saya ragu apakah saya sudah batal atau tidak, maka para ulama mengatakan ketika kita ragu sebaiknya kita kembali kepada asal bahwasanya saya sudah wudu. Ketika kemudian yakin kalau saya ini batal, baru di situ disuruh untuk berwudu. Mengingat dari seperti itu, maka kita tidak dibatasi sampai kapan kita harus wudu kembali, yaitu sampai dengan kita datang hadas
kecil. Sepanjang tidak, maka bisa langsung sholat. Ya. Begitu. Tapi untuk lebih amannya kita lebih baik sebelum sholat kita wudu gitu Ya, ya. Karena kita takut hilaf, khawatir kita tidak bisa melindungi diri kita dari hadas kecil itu tadi ya Ustaz. Betul, Ya? betul. Apalagi di zaman sekarang ini banyak makanan-makanan yang tidak sehat. Iya, Sehingga itu bisa membuat asam lambung meningkat, sehingga mudah sekali untuk batal dari hadas kecil. Baik, ini luar biasa terkait wudhu, karena memang wudhu ini menjadi salah satu awalan gitu ya Ustaz, sebelum kita melakukan sholat. Nah biasanya gini Ustaz, ketika kita habis wudhu gitu ya, berbicara di saat wudhu, nah itu bisa jadi membatalkan atau seperti apa? Jadi hukum orang bicara di dalam wudhu adalah makruh. Tidak membatalkan ya, tetapi itu tidak tidak dianjurkan. Kenapa? Karena wudhu itu adalah rangkaian dari sebuah ibadah. Nah, ketika kita ibadah kepada Allah kemudian sambil ngobrol dengan yang lain, ya? Jangankan kepada Allah, ketika kita dipanggil seorang manajer lagi ngobrol kemudian disela untuk ngobrol dengan karyawan, kayaknya nggak elok amat, nggak pantas ya, betul. Apalagi ini dengan pencipta kita. Gitu. Oleh karena itu para ulama memutuskan ini adalah hukumnya makruh. Makruh itu sesuatu yang dibenci, walaupun boleh, tapi kalau bisa dihindari. Oke, luar biasa, jawabannya sangat kompleks gitu ya. Jadi tadi Mbak Wahyu mudah-mudahan bisa memberikan bisa mendapatkan pemahaman terkait wudhu ya. Jadi Mbak Wahyu tidak apa-apa gitu ya. Betul. Kalau misalnya kita memang yakin kita tidak batal gitu ya untuk wudhunya. Jadi kita misalkan asar wudhu, kemudian maghrib nggak perlu wudhu, tinggal langsung sholat, asalkan kita yakin. Gitu ya, bahwasanya kita bisa menjaga kesucian dari diri kita untuk terhindar dari hadas kecil tadi. Betul, ya. Tapi kalau mau lebih aman lagi ya harusnya wudhu kembali ya Ustadz ya. Baik, ini mudah-mudahan bisa menjawab Mbak Wahyu dan juga teman sobat kelas yang lainnya, dan ini adalah akhir dari episode keempat. Mudah-mudahan kita bisa bertemukan di episode selanjutnya. Amin. Dan tetap pesan dari kita semuanya bahwasanya tetap menjaga ibadah puasa sampai di akhir nanti. Kita di Idul Fitri merupakan wujud kemenangan kita untuk bisa menahan hawa nafsu gitu ya, menahan dan menahan minum ya Ustaz ya. Mungkin seperti itu dari saya Yuda Dulafan dan Ustaz Muhammad Jamil. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.